Wah, dunia kripto Indonesia lagi heboh nih. Ada kontroversi panas yang menyerat nama influencer terkenal Timothy Ronald. Kasus ini awalnya cuma drama di media sosial, tapi sekarang udah naik level. Benar-benar masuk ke ranah hukum karena ada laporan resmi ke polisi. Dan pusat dari semua masalah ini adalah angka yang bikin melongo, 3 miliar rupiah. Ini adalah dugaan kerugian yang katanya dialami oleh para pengikutnya. Angka segede ini tentu aja langsung memicu satu pertanyaan yang paling mendasar. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa seorang influencer bisa gitu ya dituntut secara hukum kalau saran finansial yang mereka kasih ternyata malah bikin orang rugi bandar? Oke, biar lebih jelas, yuk kita kenalan dulu sama 3 tokoh utama di balik drama besar ini. Jadi, pertama tentu aja ada Timothy Ronald, si influencer yang dilaporkan. Terus ada pihak pelapor yang mengaku sebagai korban. Dan yang bikin rame ada satu sosok anonim yang misterius banget, namanya Skyholic, yang pertama kali ngebongkar semua tuduhan ini ke publik. Nah, yang menarik banget di sini adalah gimana ceritanya cuma gara-gara satu sinyal trading alias saran buat beli koin tertentu, malah bisa jadi pemicu laporan polisi. Ini dia nih, janji manisnya. Katanya sih, anggota grup Akademi Kripto punya Timothy dijanjikan keuntungan pasti antara 300-500% dari trading koin Manta di bulan Januari 2024. Kedengarannya terlalu indah untuk jadi kenyataan ya. Dan inilah hasilnya. Janji keuntungan ratusan persen itu, ya ampun, malah jadi kerugian total. Bukannya dapat untung gede, yang ada malah boncos parah. Istilah gaulnya rungkat. Tapi tunggu dulu, ini ternyata bukan cuma soal satu sinyal trading yang gagal loh. Menurut sumber kita, kemarahan publik itu sebenarnya udah numpuk lama banget, kayak bom waktu yang tinggal nunggu meledak. Bisa kita lihat di sini, ini bukan kejadian semalam. Kemarahan publik itu udah dipupuk lama, mulai dari pernyataan-pernyataannya yang kontroversial soal liburan, ngejek orang yang ke gym, sampai gaya hidup flexingnya yang dianggap sombong. Semua ini tuh jadi benzin. Nah, pas apinya udah siap, muncullah si whistleblower, Skyholic, yang akhirnya meledakkan bom waktu ini. Oke, sekarang kita geser dari drama media sosial ke area yang lebih serius, bisnis dan hukum. Gimana semua ini akhirnya jadi masalah yang kompleks buat Timothy Ronald. Jadi ini dia nih inti tuduhannya. Timothy dituduh mengaburkan batas antara jadi seorang edukator sama influencer investasi. Bedanya apa? Gini, edukator itu ngajarin kita cara kerja mesinnya. Tapi kalau influencer investasi, dia langsung nunjuk jalan mana yang harus kita ambil dan seolah-olah janjiin kita bakal sampai dengan selamat. Nah, prakteknya, Timothy dianggap lebih ke yang kedua. Disinilah sisi hukumnya jadi seru banget. Perusahaan Timothy kan bentuknya PT, yang harusnya jadi tameng hukum buat dia. Tapi, ada doktrin hukum yang namanya piercing the corporate veil. Gampangnya, kalau pengadilan ngelihat PT itu cuma dijadiin kedok buat penipuan pribadi, tamengnya itu bisa ditembus, dan pemiliknya bisa dituntut secara personal. Potensi tuntutan hukumnya juga nggak main-main loh, bisa kena Undang-Undang ITE karena dianggap nyebar informasi bohong yang merugikan. Bisa juga kena Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena menawarkan jasa dengan hasil yang nggak pasti. Bahkan bisa merembet ke tuduhan pencucian uang. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang mungkin agak nggak enak buat dibahas. Jadi, siapa dong yang akhirnya harus tanggung jawab atas semua kerugian ini? Sumber kami ngasih argumen tandingan yang kuat banget. Gini, mau dibujuk rayu kayak gimana pun, mau dijanjiin untung selangit, pada akhirnya yang neken tombol beli itu ya investornya sendiri. Keputusan finalnya ada di tangan mereka. Analisis dari sumber kita nunjukin kalau marketing manipulatif semacam ini cuma bakal berhasil kalau ketemu dua hal di diri korbannya. Pertama, keserakahan, alias pengen cepet kaya dengan gampang. Dan kedua, kebodohan. Bukan berarti nggak pinter ya, tapi lebih ke males buat mikir kritis dan riset sendiri. Jadi nanti hasil hukumnya gimana pun, pelajaran paling penting apa sih yang bisa kita semua ambil dari kasus ini? Jadi, gimana cara kita ngelindungin diri? Jawabannya jelas banget. Utamain pengetahuan, bukan cuma modal. Lakuin riset sendiri. Jangan telan mentah-mentah janji untung yang nggak masuk akal. Dan ingat, keputusan akhir selalu ada di tangan Anda. Yang ngebedain investor sukses sama korban, itu seringkali bukan jumlah uangnya, tapi pengetahuan di kepala mereka. Sebagai penutup, kita akhiri pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat direnungkan sama-sama. Ketika Anda menekan tombol beli itu, sebenarnya siapa sih yang paling bertanggung jawab?